Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai pelajaran baru ya, pelajaran kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu apa ya? At-Tamimi. Tamimi itu nama kabilah Bani Tamim. Jadi penisbatan kepada nama kabilah Bani Tamim. Penulis Muhammad bin Abdul Wahab lahir tahun 1115. Kemudian wafat tahun 1206. Jadi usianya ada 91 tahun. Beliau berjuang meninggikan kalimat tauhid, kemudian memberantas bid'ah, khurafat, kemudian tabaruk, mencari berkah kepada kuburan-kuburan, pohon-pohon dan batu-batuan. Berjuang mengesahkan Allah, mengembalikan kepada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kitab Tauhid. Tauhid artinya apa? Kalian tahu nggak? Tauhid. Halaman 1. Dia belajar di Tauhid. Udah belajar sore ya? Tapi dulu masuk batnya. Tapi Tauhid ini wajan taf'ilan kalau di tasrif. Taf'il itu masdar dari kan wahada yuwahidu. Bacaan apa ini? Fa'ala. Iya. Wahidun apa wahidun? Satu. Ini wahada ya. Dari situ diambil satu. Jadi tauhid menjadikan sesuatu itu satu. Itu tauhid mata bahasa. Ya. Ja'alahu wahidan. Ai ja'alahu wahidan, menjadikannya satu ya. Kemudian yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengannya adalah wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Nanti ingat-ingat nih definisinya nih. Ifradullah ifrad menyendirikan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Maksudnya kalau dalam urusan ibadah yang kita ibadahi adalah Allah saja, nggak boleh yang lain. Itu makna tauhid ya, ifradullah bil ibadah. Maka kalau kita beribadah kepada selain Allah disebutnya syirik. Jadi tauhid lawannya syirik.
syirik dosa yang paling besar. Kalau kita umat Nabi ya, Nabi aja kalau berbuat syirik, ini kata Allah di ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in asyrakta la yahbatonna amaluka wala takunanna minal khasirin. La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. La in asyrakta, jika kamu berbuat syirik, la yahbatonna amaluka, pasti akan terhapus amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Itu Nabi diancam sama Allah yang sudah kita kenal sebagai orang yang maksum, jauh dari dosa, apalagi umatnya ya. Jadi hati-hati gitu ya. Nah, kita belajar kitab tauhid ini supaya kita mengetahui mana bagian tauhid itu yang harus kita tempuh itu, dan mana perkara syirik yang harus kita hindari. Nah, kemudian tauhid terbagi menjadi dua ya. Tauhid ada dua macam. Tauhid ada dua macam. Itu di Fathul Majid ada itu ya. Pertama, tauhidun fil ma'rifah wal isbat wal isbat. Wal isbat bahwa tauhid rububiyah. Nah, dengan tauhid rububiyah. Nah, dengan Bu Pina. Dengar, tapi nggak tahu artinya. Iya. Ini Bu Pebi pernah dengar gak? Enggak. Nggak pernah dengar. Rububiyah wal asma was sifat. Ini coba perhatikan. Tauhid yang pertama adalah tauhid fil ma'rifah, tentang ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal. Isbat, menetapkan. Maksudnya apa ya? Mengenal Allah, siapa Allah. Yang kita tahu Allah siapa ya? Pencipta. Namanya kita mengenal Allah. Allah sebagai pencipta. Kemudian kita tetapkan Allah adalah yang mencipta, bukan yang lain. Nah, ketika kita sudah mengenal siapa Allah, kemudian kita tetapkan, yakni meyakini, ya. Kita contoh Allah adalah Khalik, pencipta, dan kita yakini dengan sepenuh hati, maka itu namanya kita bertauhid secara tauhid rububiyah wal asma was sifat. Begitu maksudnya tauhid rububiyah. Ya, begitu juga dengan nama-nama Allah yang lain, dengan sifat-sifat Allah yang lain, seperti Allah yang memberi rezeki. Nah, kita kenal Allah adalah sebagai yang memberikan rezeki. Nah, maka kita tetapkan di dalam hati kita, kita yakini sepenuh hati, hanya Allah lah yang memberi rezeki. Nah, itu namanya kita bertauhid secara rububiyah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah.
Itu namanya tauhid rububiyah. Orang-orang musyrik Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Iblis berkata Allah kan. Itu namanya tauhid rububiyah. Nah, akan makhluk semua pun mengakui itu kan. Apa namanya? Sabbahallillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Secara fitrah begitu semuanya makhluk. Itu satu namanya tauhid rububiyah wal asma was sifat. Ingat-ingat nih pokok pembahasan tauhid rububiyah ini mengenal Allah dan isbat, mengenal dan menetapkan, maksudnya meyakini. Nah itu pertama. Tidak boleh kita menafikan. Misalkan contoh begini, kita sudah tahu Allah itu pencipta, nggak boleh kita menafikan bukan Allah yang mencipta. Nah nama itu kita tidak bertauhid rububiyah. Kalau tidak bertauhid rububiyah syirik gak? Syirik. Nah sekarang yang kedua tauhidun fitolab. Kelihatan gak nih? Bu, kelihatan? Ini mantul? Enggak. Fitolab wal qasdi wal qasdi wahwa tauhidul ilahiyah atau uluhiyah. Ada yang menyebut ilahiyah, ada yang menyebut uluhiyah. Tauhid ilahiyah wal ibadah. Ini tauhid yang kedua. Pokok bahasanya tentang masalah tuntutan, tolak tuntutan. Wal qasdi maksud atau tujuan. Jadi yang dimaukan dalam pembahasan tauhid itu mesti kedua-duanya ini, nggak boleh salah satunya. Ini perhatikan, tauhid fitolab, tauhid ditentang tuntutan dan kehendak. Wahwa yaitu tauhidul ilahiyah, tauhid ilahiyah wal ibadah dan ibadah. Contoh misalkan tadi saya kasih contoh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, mereka mengatakan Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah menyuruh mereka tinggalkan berhala. Itu namanya tuntutan. Kalau kamu sudah meyakini tauhid rububiyah, maka kamu juga harus meyakini juga tauhid ilahiyah. Allah perintah supaya bertauhid kepada Allah. Kemudian Allah larang atas perkara-perkara yang memang dilarang. La ilaha illallah, kan kalimat ini kalimat tauhid. Jadi yang kita bahas kalimat ini sebenarnya. La ilaha illallah. Ini namanya kalimat tauhid. La artinya apa ya? Tidak. Ilah. Ilah apa artinya? Tuhan. Nah, Allah menafikan di sini tidak ada Tuhan.
illallah, kecuali Allah. Di sini terkandung makna banyak gak Tuhan-Tuhan selain Allah? Enggak, di kalimat ini ilah. Banyak. Buktinya banyak orang yang menyembah selain Allah. Ya kan? Nah, Allah menyuruh nafikan Tuhan-Tuhan yang lain dan menetapkan Allah ini nafi. Dinafikan ini huruf nafi kan? Tidak ada kan nafi kan? Tidak ada bahasa lain nafi. Menafikan, meniadakan, ya. Kemudian menetapkan ini isbat. Menetapkan. Kita disuruh menafikan Tuhan-Tuhan lain dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah itu Allah menuntut dan menghendaki supaya Allah saja yang disembah dan menafikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Itu namanya kita bertauhid secara ilahiyah atau uluhiyah atau tauhid ibadah. Contoh, kita orang Islam, ya, sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi nggak mau ngejalanin perintah Allah dan nggak mau menjauhi larangan Allah. Apakah itu dinamakan bertauhid? Enggak, itu ada tuh tauhid ibadah. Tuh. Jadi seorang yang bertauhid mesti memenuhi dua perkara ini, tauhid rububiyah dan tauhid ilahiyah. Sudah kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, kita jalani perintah Allah dan jauhi larangan. Nah, Ibnul Qayyim di dalam kitab Fathul Majid menjelaskan itu, penulis mengutip itu, di dalam Al-Quran itu semuanya maksudnya adalah tauhid. Isi Al-Quran itu semuanya tauhid. Paham gak maksud dengan tauhid ilahiyah? Tauhid menjalani perintah gitu, bukan sekedar meyakini Allah sebagai Tuhan kita saja itu, tetapi harus juga menjalani tuntunan dari Allah dan Rasul. Itu yang kita bahas pelajaran tauhid. Ada berapa? Ada dua macam. Tauhid pertama tauhid apa namanya? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah apa? Meyakini Allah sang pencipta, misalnya itu kita tetapkan, dan sifat-sifat Allah yang lain. Kemudian tauhid ilahiyah yang kedua, tauhid apa? Tauhid tuntutan ibadah. Kalau Allah dan Rasulnya perintah, kita sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Bukan sami'na wa asoina, kami dengar, kami mengingkari. Bukan begitu ya. Bos ya. Paham ya? Ini mana tauhid ya? Dua macam tauhid ya. Nah sekarang kita bahas ini isi kitabnya tuh. Wa qaulullahi ta'ala. Itu wa qaulullah sampai wa qaulillah. Bacanya. Hah? Wa qaulillah. Kalau wa qaulillah itu mana bukannya tadi? Kalau wa qaulillah itu ataf kepada apa namanya itu? Bisa dibaca qaulillah, bisa dibaca wa qaulullah. Nah itu kalau di kasroh atof kepada tauhid. Jadi lengkapnya begini, kitabut tauhidi ya, wa kitabu qaulillahi ta'ala, begitu maksudnya kalau dibaca kasroh ya. Boleh juga dibaca doma. Coba dibaca bos, baca bos. Yang itu nih yang pertama ya. Enggak pakai yang itu, matan. Oh ini ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah padaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Nah ini ayat yang pertama disampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa dan ma, tidak, khalaqtu, aku menciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, artinya ada illa, kecuali liya'budun. Itu nunnya kasro kan? Ya. Ya. Li untuk ya'budun, mereka beribadah kepadaku. Pertama kita bahas dulu mufrodatnya. Mufrodatnya itu pertama kholaktu ya. Kholaktu ini udah belajar sorof kan? Ini wazan apa ini? Faal tuh, ya kan? Coba sampai bisa tasrif nih. Kholaku kan gitu kan? Kholakot, kholakota, kholakena. Terus kholakota, kholaktuma, kholaktum, kholakti, kholaktuma, kholaktuna. Kemudian kholaktu dong. Nah ini kholaktu, kholakna, kholaktu. Tuh semana dengan ana. Itu diambil dari al-khalqu. Al-khalqu artinya penciptaan. Kalau ciptaan itu mana lain, bahasa lain ya? Mengadakan sesuatu. Wa ibda'u syai', mengadakan sesuatu min ghairi aslin, tanpa asal, walah izain, dan tanpa tiruan. Itu mana ciptaan. Kalau manusia misalkan buat apa ya, Bupina, misalkan buat apa sesuatu apa? Buat tempe buat tempe goreng. Iya, buat apa aja? Ada bahan dasarnya nggak? Ada. Ada, ya. Disiapin kan? Bu Pina niru gak membuat tempe ini dari orang-orang terdahulu? Niru. Iya. Tapi kalau lo enggak. Iya. Nah itu, Allah menciptakan sesuatu tanpa asal dan tanpa tiruan. Itu makna menciptakan. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-jin. Al-jin itu kita maklum ya. Jin itu maknanya itu, makna asli jin itu satu syai' anil khasah. Sesuatu itu tertutup dari indera, itu jin. Jadi jin itu nggak bisa dilihat. Terus kalau ada orang lihat penampakan, nah itu hakikatnya bukan jin asli, wujud aslinya bukan. Tapi dia menjelma, ya. Kalau wujud asli nggak bisa dilihat. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ini yang dikenakan hukum beribadah siapa nih? Jin dan manusia. Setan masuk golongan apa? Masuk golongan jin. Jin ada yang kafir, ada yang muslim. Ya. Manusia juga sama, ada yang kafir, ada yang muslim. Nah, jadi tujuan Allah menciptakan manusia dan jin untuk ibadah. Nah inilah hakikat atau hikmah di tentang penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah. Ini Allah udah kasih tahu nih tujuan hidup. Kalian itu diciptakan atau hidup, aku hidupkan kalian di dunia untuk ini, untuk beribadah,
Kadang-kadang kan kita manusia bertanya-tanya dalam diri kita, merenungi kita ini hidup mau apa sih sebenarnya. Itu kan mulai bertanya tujuan hidup kan. Ini Allah udah kasih tahu tujuan hidup kita itu untuk ibadah, titik. Nah itu namanya kita mengenal diri. Kalau sudah mengenal diri, ada orang bilang tuh mengenal Allah. Ya, kita sadari bahwa tujuan kita hidup itu adalah untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Jadi, oleh karena itu kita habiskan waktu kita untuk beribadah. Sepanjang waktu gak nih? Sepanjang waktu. Ada orang barat, time is money. Apa ya? Artinya waktu adalah wah, itu filosofi mereka deh. Kalau kita time is ibadah. Ibadah itu ada ibadah ukhrawi, ada ibadah duniawi. Ibadah ukhrawi misalnya kita sholat, puasa. Nah, itu ibadah ukhrawi dan lain-lain ya. Kemudian ibadah yang bersifat duniawi, cari nafkah buat anak istri. Ya kita niatin ibadah, maka bernilai ibadah. Tidur ibadah. Jadi dari mulai tidur sampai bangun tidur sampai mau tidur lagi itu harus bernilai ibadah. Nah itulah yang dimau sama Allah dan Rasul. Ya. Iya ibadah. Nah sekarang ibadah secara makna bahasa adalah at-tazallul wal khudu'u. Nih, ibadah secara makna bahasa adalah tunduk atau merendah diri itu secara bahasa ibadah, makna bahasa. Ya. Kemudian secara syariat adalah ismun jami'un lima yuhibbullahu, bagi apa yang ibadah adalah ismun jami'un, nama bagi apa saja yang jami'un, yang mencakup lima yuhibbuhullah, apa saja yang Allah cintai, wa yardahu dan Allah ridhoi, minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinah, berupa perkataan atau perbuatan yang lahir atau yang batin. Itu ibadah. Jadi kita mesti mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu apa saja yang Allah suka. Misalnya contoh apa yang Allah suka? Hah? Apaan? Sholat. Allah suka ya kan? Perintah sholat itu dikerjakan. Maka sholat itu termasuk ibadah. Terus apa lagi? Yang berupa perkataan atau perbuatan deh, baik yang lahir atau bersembunyi. Apa ya? Berkata baik. Terus apa lagi? Yang Allah suka. Ngaji kayak begini nih. Berzikir. Nah itu semua yang Allah suka, maka itulah ibadah. Ya. Termasuk amalan hati, misalkan amalan hati apa ya? Allah melarang hasad. Hasad apa ya? Hasad. Bukan hasrat, hasad. Hasad, nggak tahu. Dengki, iri. Itu kan berhubungan dengan hati kan? Dilarang nggak itu? Nah, ketika kita meninggalkan hasad, maka itu termasuk ibadah, gitu. Dan yang lain-lain. Jadi apa yang Allah suka, baik berupa perkataan atau perbuatan yang lahir atau yang tersembunyi, maka itulah yang dimaksud dengan ibadah. Kemudian ini ta'rif yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Taimiyah Syekhul Islam katakan juga al ibadatu hiya ta'atullahi bi lima amarallahu bih ala alsinatir rusul.
Ibadah itu adalah mentaati Allah dengan mengikuti apa yang Allah perintah menurut lisan-lisan para Rasul. Jadi kalau dalam urusan ibadah yang tahu itu Allah dan Rasul, ya. Jadi kita bicara ibadah, lihat dari Al-Quran dan hadis gitu. Nah, kemudian bukan berarti Allah menyuruh ibadah itu Allah butuh hamba. Coba kita pikir-pikir, Allah kok mau diibadahi? Emang Allah butuh kita? Nah itu apa namanya? Allah itu maha kaya, tidak butuh makhluk. Allah suruh ibadah itu adalah untuk kemaslahatan kita juga sebenarnya. Karena Allah telah siapkan konsekuensi. Kalau kamu ibadah kepadaku, aku masukkan ke dalam surga. Kalau kamu tidak beribadah kepadaku, maka aku masukkan ke dalam neraka. Sekalipun manusia atau seluruh makhluk di muka bumi ini taat kepada Allah, itu tidak menambah kekayaan Allah. Itu pun yang sebaliknya, sekalipun makhluk di muka bumi ini kafir kepada Allah, itu tidak mengurangi keesaan Allah. Itu. Jadi yang butuh siapa? Manusia. Ya, jadi ayat ini memerintah kita wajib tauhid kepada Allah, yakni menjadikan Allah dengan ibadah, ya. Ya Bu ya. Ini perhatikan, kalau kita temukan baik di dalam Al-Quran atau hadis, ya, kalau ada ma diiringi dengan illa, ini maknanya membatas itu begini. Misalnya di ruangan ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya katakan tidak ada di rumah ini melainkan 11 orang, ya. Berarti nggak lebih nggak kurang. Nah itu makna membatas. Sudah dibatas, tidak lebih tidak kurang. Nah, sekarang Allah membatas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini dengan makna membatas. Jadi aku ciptakan kamu terbatas untuk beribadah kepadaku, bukan untuk yang lain. Nah, terus ada pertanyaan, kok banyak ya hamba-hamba Allah yang menyembah selain Allah? Itu bagaimana? Ya, ini lamnya namanya lam taklil, maknanya lam taklil, ya. Kelihatan? Nah, taklil artinya sebab.
atau ya sebab. Ya. Kalau kita artikan secara literal, aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan sebab mereka supaya beribadah kepadaku. Biasa diterjemahkan dengan untuk. Nah ini sebabnya. Sebab Allah menciptakan itu, sebabnya apa? Ini kan? Ini dulu apa ini dulu nih? Sebab apa akibat duluan mana? Coba. Sebab. Ya kan ini dulu kan? Allah hendak menciptakan manusia itu karena sebabnya mau ini nih. Supaya mereka beribadah. Nah, karena itu Allah ciptakan jin dan manusia. Ya. Nah, tetapi sebab ini pun tidak menetapkan bahwa semua manusia itu atau jin dan manusia itu pada kenyataannya itu beribadah semua kepada Allah. Mesti ada juga yang tidak beribadah kepada Allah. Ini sebagai contoh, misalkan di kalimat lain ya. Ini Baro itu aku meraut al-qalam pena ya al-qalam aku meraut pena liyaktuba liyaktuba maaf Sini nih. liyaktuba Saking lemes. Nih coba perhatiin ya. Baroitul kolama, aku meraut pena di aktuba untuk menulis. Nah sebab meraut itu apa yang jadi penyebabnya dia meraut itu? Iya meraut pena. Menulis. Karena mau nulis. Karena mau nulis. Gitu. Ini aku ulangin dulu ya di sini biar nyambung nih ya apa namanya ibu ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Ini sebab Allah menciptakan jin dan manusia ini supaya beribadah kepadaku kepada Allah sebabnya. Maka Allah ciptakan jin dan manusia. Nah, tadi saya katakan tidak berarti tujuan Allah ini untuk beribadah itu semua manusia dan jin semuanya itu beribadah kepada Allah. Allah hanya menerangkan hikmah di dalam penciptaan jin dan manusia itu untuk beribadah. Bukan berarti menetapkan semua manusia itu beribadah semua. Gitu. Maksudnya ada yang kafir, ada yang mukmin, gitu ya. Aku ambil contoh begini. Baroitul kolama, aku meraut pena di aktuba untuk menulis. Yang menjadi penyebabnya apa ya? Jadi sebabnya nih, mau nulis, akibatnya meraut pena, ya. Nah, sekarang kita bahas yang di sini. Ya. Apakah mesti di setiap waktu kita menulis? Enggak. Ada saatnya tidak menulis, ada saatnya menulis. Tidak dipahami di semua setiap keadaan itu kita menulis. Gitu. Nah, begitu dengan ini. Ada juga hamba Allah yang nggak mau beribadah. Tetapi dari itu Allah jelaskan tujuannya itu, tujuan kamu diciptakan sebenarnya untuk ibadah. Coba deh buka surat ini. Dan surat Al-Quran. Ada Al-Quran.
Buka Al-Quran surat ini. Pinjam, pinjam. Al-Quran At-Taghabun. Tagobun. At-Taghabun ayat 2. Enggak bawa Al-Quran ya? Tulis aja ya. Tulis contohnya. Kedua, waladhi khalaqakum khalaqakum. Tuan ye, surat ke-4, surat ke-64. Iya, Tagobun. Ada ya? Ketemu? Deh, At-Taghabun ayat berapa ini? Hah? Tadi ayat berapa? 2 atau 3? Dua. 2 ya? At-Taghabun ayat 2. Ini Allah katakan huwallazi khalaqakum. Deh, lihat di sini deh. Ketemu belum? Bu, ini lihat sini aja nih. Waladhi khalaqakum. Ya, huwallazi khalaqakum. Huwa dialah allazi yang khalaqakum telah menciptakan kamu. Ini kan udah ya, di atas nih ya. Faminkum kafirun. Di antara kalian ada yang kafir. Tuh. Wa minkum mu'minun, dan di antara kalian ada yang mukmin. Tuh. Itu yang tadi saya maksudkan. Tuh. Jadi lafaz liya'budun ini tidak berarti menetapkan semua jin dan manusia itu selalu dalam ketaatan kepada Allah. Di antara mereka ada yang kafir, ada yang mukmin. Tuh ya. saran dari Dasar Tagobun ini 428. Nah, sekarang saya simpulkan apa yang dapat diambil pelajaran dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayah. Pertama, wujubu ifradillah bil ibadati ala jami'is saqalain al jinni wal insi. Wajib menyendirikan Allah, mengesakan Allah bil ibadah dengan ibadah ala jami'is saqalain, atas seluruh as-saqalain. As-saqalain itu maksudnya jin dan manusia. Nah, kita sebagai manusia yang sudah mengetahui, sudah mempelajari ini, maka wajib kita mengesahkan Allah. Kemudian yang kedua, bayanul hikmati, menjelaskan hikmah ya min khalqil jinni wal insi, dari penciptaan jin dan manusia. Yang kedua, yang ketiga, anal khaliqo, bahwa yang menciptakan itu huwallazi adalah yastahiqul ibadah duna ghairih mimman la yakhluq. Yang menciptakan itu adalah yang berhak diibadahi, bukan selainnya dari siapa saja yang tidak dapat menciptakan. Kalau Tuhan diciptakan, Tidak. Tuhan namanya, ya. Allah itu yang menciptakan, Tuhan itu. Fa fi hadza, dan pada yang demikian ini raddun ala ubadil asnam,
ada bantahan atas orang-orang yang menyembah Berhala. berhala. Ya, nggak boleh kita menyembah berhala. Kris boleh. Ini sama aja Iya, baca. berhala. Ya. Kemudian yang keempat, bayanu inallahi subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya, yakni tidak butuh an khalqihi, dari makhluknya. Nggak butuh. Allah nyuruh beribadah bukan berarti Allah butuh, itu maksudnya. Kita yang butuh. Kita yang butuh. Ya. Wahajatil khalqil ilaih, tetapi makhluk itulah yang butuh kepada Allah. Li'annahu huwal khaliq, karena sesungguhnya dia itu adalah pencipta. Wahum makhlukun, Semua. sedangkan mereka adalah makhluk. Ya, tidak berarti Allah butuh kita ya. Kita harus beribadah. Kemudian yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu. Ayat ini menetapkan hikmah di tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu berbuat gitu. Jadi Allah juga berbuat. Perbuatan Allah mana? Coba. Perbuatan Allah apa ini? Di sini. Coba. Siapa bisa jawab? Perbuatan Allah di ayat ini. Di ayat ini. Walazi. Enggak. Ini kan artinya apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi kan saya terangkan. Ayat ini menjelaskan tentang perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa? Menciptakan, iya. Nah, itu namanya kita tauhid rububiyah. Allah juga berbuat, yakni menciptakan dalam ayat ini. Oleh karena itu kita Nah, ini. meyakini. Jadi tauhid ada dua macam tadi, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah kita meyakini nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid tadi dua apa? Tauhid. Tauhid rububiyah. Rububiyah. Rububiyah apa? Rububiyah tadi udah jelasin. Ulang saya. Oh, belum ya? Tadi Tauhid rububiyah, tauhid mengenal Allah dan menetapkan itu tadi. Mengenal Allah. Di sini kan pembahasan misalkan Allah adalah pencipta. Kita sudah kenal Allah pencipta, maka kita harus tetapkan, yakni meyakini hanya Allah sajalah yang mencipta. Gitu namanya tauhid rububiyah. Ya. Satu lagi. Tauhid satu lagi apa tadi tuh? Tauhid uluhiyah atau ilahiyah. Uluhiyah. Atau ilahiyah. Tauhid yang Tauhid itu tentang tuntutan tentang tuntutan. Dan kehendak. Ya, ya. Jadi misalkan contoh ini, Allah menuntut kita beribadah. Nah, jadi kalau kita beribadah kepada Allah sama dengan bertauhid uluhiyah, yakni menjalani tuntutan Allah. Pahami ya? Ya. Ya udah bos ya. 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 Tanya jawab aja kalau mau nanya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Paham pembahasan kita, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?